Bagaimana sih cara membuat daftar nama yang benar? Ya, oke, di sini saya akan bahas ya teman-teman ya. Sebelum saya bahas ke cara bikin daftar namanya, ya poin pentingnya yang harus teman-teman pahami ada dua poin penting dalam bikin daftar nama. Ya, poin yang pertama wajib tertulis di buku. Ya, jangan dicatat di handphone ya, wajib tertulis di buku dan jangan di kertas. Ya kalau kayak di kertas lembaran, dua lembaran itu kan gampang tercecer dan nantinya gampang hilang. Ya jadi wajib tertulis di buku ya teman-teman. Ya ini poin yang pertama ya. Lalu poin yang kedua, ketika membuat daftar nama jangan pilih-pilih orang. Ya pokoknya semua teman yang kita kenal dicatat. Ya jadi jangan sampai teman-teman punya pikiran seperti ini, wah ini mah pendiam orangnya kayaknya nggak cocok di bisnis ini, jangan. Ya ataupun wah ini mah kayaknya nggak ada duitnya, nggak ada uangnya, nggak ada modalnya, jangan teman-teman. Ya pokoknya jangan pilih-pilih ya, nanti saya jelasin. Pokoknya semuanya dicatat ya. Nah, siapa aja yang dicatat nih ya? Di sini ada biar teman-teman dapat gambaran ya siapa aja yang dicatat dari daftar nama ya. Jadi yang pertama mulai dari keluarga kita ya, keluarga kita, sanak saudara, ya teman kantor ataupun teman kerja kita. Ya dan di sini juga ada dari mantan teman sekolah ya, SD, SMP ataupun SMA ya, ataupun mantan teman kuliah ya, tetangga kita itu dicatat ya, rekan-rekan organisasi kita, relasi bisnis mungkin yang sebelumnya punya bisnis ataupun klien kita, dokter ataupun tenaga medis ya yang kita kenal ya. Lalu di sini juga ada para dosen ataupun guru kita itu catat ya, teman olahraga atau teman-teman sehobi ya itu dicatat ya, ataupun teman dalam kegiatan agama kita, dalam kajian, dalam dakwah ya, kita mungkin sering ngaji, kita punya teman pengajian ya, pokoknya dan lain-lain ya. Pokoknya itu gambarannya yang barusan saya jelasin ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang saya akan bahas nih ya. Nah di sini saya udah mencatat ya, ini contoh ya. Di sini saya kasih nama Ahmad, ada Mila, ada Dian, ada Esda, ada Sarul, ada Nia ya. Jadi teman-teman bikinnya seperti ini ya, nanti pakai penggaris yang rapi ya, pokoknya bikin gambarannya seperti ini ya. Ini kita catat nama teman kita, atau mungkin ini nama keluarga atau nama siapa lah ya. Pokoknya mulai dari keluarga kita dulu ya, mulai dari keluarga, saudara, teman ataupun tetangga, mulai dari orang-orang terdekat kita dulu yang kita catat ya. Nah bikin daftar namanya berapa? Yang minimal 50 ya, minimal itu paling kecil paling jeleknya 50 ya. Bisa 100, bisa 150, bisa 200, bahkan bisa nyampe 300, 500. Intinya lebih banyak lebih bagus teman-teman ya. Saya ulangi lagi, lebih banyak lebih bagus ya. Nah di sini nama ya, lalu di sini ada nomor WA-nya ya. Sekarang kan udah zaman modern ya, jadi nggak perlu pakai nomor HP kan. Sekarang kan kita lebih sering komunikasinya via WA ya, jadi dicatat, kita catat nomor WA-nya ya. Nah lalu di sini ada metode nih yang harus teman-teman pahami. Nah ini poin pentingnya nih teman-teman ya. Jadi bikin daftar nama itu nggak ngasal, nggak hanya cuman mencatat nama sama nomor WA aja ataupun nama sama nomor HP aja, nggak seperti itu ya. Tapi di sini kita punya metode yang luar biasa ya. Jadi di sini ada metode FASTSP ya. Sama kalau di sini pekerjaannya apa ya, ataupun kesibukan sehari-harinya apa ya. Saya ulangi lagi, FASTSP ataupun FAS ya. Saya ulangi lagi, FAS SP ya. Nah yang dimaksud F ini apa teman-teman? Contoh ini dari Ahmad, contoh ini keluarga kita ya, dari Ahmad, ini nomor WA nya. F itu apa? Finansial ya. F itu finansial ataupun keuangannya Mas Ahmad ini seperti apa ya. Kalau misalkan keuangannya Mas Ahmad di atasnya kita ya, kita kasih poin 3 di sini. Kira-kira jelas ya. Kalau misalkan keuangannya Mas Ahmad, jadi keuangannya Mas Ahmad dibanding kita, kalau misalkan di atasnya kita kasih nilai 3. Kalau misalkan menurut Anda keuangannya Mas Ahmad itu sama dengan kita ya, kurang lebihnya sama dengan kita, kasih nilai 2. Dan kalaupun menurut Anda Mas Ahmad ini keuangannya di bawah kita ya, kasih nilai 1. Kira-kira jelas ya. Contoh di sini Mas Ahmad keuangannya, saya coba samakan dari buku ya. Keuangannya contoh misalkan di atas kita ya, jadi lebih kaya daripada kita ya, kita kasih nilai 3 di sini ya. Nah kalau misalkan yang A nya ini apa? Yang A ini artinya ambisi ya, jadi semangat ya. Jadi semangatnya Mas Ahmad ini kan kita kenali sama-sama, semangatnya seperti apa, ambisinya seperti apa ketika kita mau ajak bisnis ya. Pasti kita tahu ya, kalau misalkan ambisinya Mas Ahmad di atas kita kasih nilai 3. Kalau misalkan ambisinya kurang lebih sama dengan kita, kasih nilai 2. Kalau misalkan ambisi ataupun semangatnya di bawah kita, itu kasih nilai 1. Jadi sebenarnya sama ya, penjelasannya sama seperti yang finansial tadi ya. Contoh misalkan di sini ambisinya sama dengan kita ya, kita kasih nilai 2
Ya, kira-kira jelas ya sampai sini ya. Nah, kalau misalnya yang S gimana? Kalau misalnya yang S itu supelitas. Ya, jadi yang dimaksud supelitas itu apa? Supelitas itu kemampuan bergaul prospek. Ya, ataupun kemampuan bergaulnya Mas Ahmad ini seperti apa? Kan kita tahu, ya. Kita kenal Mas Ahmad, ya kemampuan gaul itu Mas Ahmad itu orangnya gampang gaul nggak sih sama orang baru, bener nggak? Ya, kan ada tipikal orang yang pendiam ketika ada orang baru misalnya lagi nongkrong di sampingnya nggak disapa, bener nggak? Ada juga yang pendiam, pemalu ataupun introvert ya, bahasanya gitu ya. Nah, kita pasti tahu Mas Ahmad itu kemampuan bergaulnya seperti apa. Ya kalau misalnya kemampuan bergaulnya di bawah kita kasih nilai 1, kalau sama dengan kita kasih nilai 2, kalau misalkan di atasnya kita kasih nilai 3 ya. Dan di sini saya akan kasih contoh Mas Ahmad itu kemampuan bergaulnya di atas kita, jadi gampang gaul sama orang. Ya, cepat akrab sama orang. Nah, ini kan bagus kalau nanti Mas Ahmad jadi mitra kita, ya. Jadi gampang gaul sama orang, jadi gampang kita nanti punya daftar nama ataupun database yang berlimpah ruah, teman-teman. Ya, contoh di sini 3 di atasnya kita, ya. Nah, lalu di sini ada T. T itu apa? Teachable. Ya, teachable itu apa? Mau diajar. Nah, jadi Mas Ahmad ini orangnya mau diajar nggak? Ya, jadi kan maksudnya gini, teman-teman. Kita kan pernah sekolah ya, kita punya guru. Ya, dan ketika kita mendengarkan materi dari guru kita kan kita mau dengerin, bener nggak? Ada murid yang mau dengerin, ada juga murid yang nggak mau dengerin. Nah, kalau misal murid yang mau dengerin kan itu kan artinya kan dia mau diajar, tipikal orangnya mau diajar, mau dengerin. Dan ada juga murid yang tipikal orangnya itu yang dia nggak mau dengerin gurunya, gitu. Nah, jadi maksudnya seperti itu ya gambarannya. Ya, pasti kan kita kenal Mas Ahmad karena ini teman kita. Ya, kalau misalkan Mas Ahmad ini orangnya mau diajar, jadi gampang diajar, nanti gampang dikasih masukan, gampang dinasehatin. Karena kan nanti Mas Ahmad bakal jadi mitra kita dan kita yang nanti yang akan ngasih ilmu ke Mas Ahmad. Kan kalau misalnya Mas Ahmad orangnya mau diajar kan enak, gampang diarahkan nantinya. Ya, kalau misalkan Mas Ahmad orangnya mau diajar, kita kasih nilai 3. Kalau misalkan teman-teman masih bingung nih Mas Ahmad ini orangnya mau diajar atau enggak ya. Jadi masih bingung, masih belum tahu, kasih nilai 2. Ya, tapi kalau misalkan Mas Ahmad orangnya nggak mau diajar, kasih nilai 1, teman-teman. Ya, nah contoh di sini Mas Ahmad kayaknya orangnya agak kurang nih ya buat diajarnya ya. Jadi kita kasih nilai 1. Ya, oke, kira-kira jelas ya, teman-teman paham ya. Oke, kita totalin nih, totalnya berapa? Jadi ini yang SP ini artinya skala prioritas. Ya, jadi total poin dari FAST. Ya, jadi totalinnya di sini 3 tambah 2 5 ya, 5 tambah 3 8, 8 tambah 1 ya 9 ya. Nah, jadi kita tulis 9 di sini ya. Nah, ini pekerjaannya apa? Contoh Mas Ahmad pekerjaannya di sini karyawan pabrik ya. Jadi dicatat seperti ini, teman-teman ya. Nah, lalu di sini ada Bumilah ya. Kita tulis nomor WA-nya ya. Finansialnya Bumilah di atas kita sama dengan kita ataupun di bawah kita. Contoh di sini Bumilah finansialnya di atasnya kita kasih nilai 3 ya. Lalu ambisinya di atasnya kita juga, ini bagus nih Bumilah ya. Ambisi, semangatnya di atas kita nih, orangnya lebih semangat daripada kita gitu ya. Kita kasih nilai 3. Lalu supelitasnya juga, kemampuan bergaulnya di atas kita, jadi lebih gampang akrab sama orang dibanding kita ya. Kita kasih nilai 3. Wah, ini mantap ya. Nah, lalu teachable, Bumilah ini orangnya mau diajar nggak? Nah, kebetulan Bumilah ini orangnya mau diajar, teman-teman. Nah, bagus banget ya. Jadi kayaknya poinnya sempurna gitu ya, 3 gitu ya. Nah, kita totalnya berarti 12 ya. SP skala prioritas totalnya adalah 12. Seperti, dan buat pekerjaannya ini ibu rumah tangga, teman-teman ya. Nah, lalu di sini ada Budian ya. Kita tulis nomor WA-nya, finansialnya Budian ini seperti tadi ya, sama contoh di sini Budian ini finansialnya contoh di bawahnya kita. Ya, di bawahnya kita, lalu ambisinya pun, semangatnya pun di bawahnya kita ya, kasih nilai 1. Lalu Budian ini supelitasnya ya, kemampuan bergaulnya pun sama dengan kita ya, jadi kita kasih nilai 2 ya. Ini kemampuan bergaulnya Budian sama dengan kita, kasih nilai 2. Lalu teachable, Budian ini orangnya mudah diajar nggak ya? Budian ini orangnya kebetulan di sini agak kurang nih ya buat diajarnya ya. Ini hanya contoh ya, teman-teman, jadi semuanya hanya contoh ya. Nah, kita totalin nih 2 4 5. Nah, jadi SP-nya totalnya 5 skala prioritasnya, dan dari sini ya ditotali kayak gitu, teman-teman ya. Oke, ini di sini nggak akan semuanya ya, tapi mudah-mudahan buat gambaran aja buat teman-teman semuanya ya, biar jadi contoh ya. Jadi ini saya kasih contoh cara membuat daftar nama yang baik dan benar ya. Nah, lalu di sini ada Bu Esda namanya ya. Nah, Bu Esda ini di sini finansialnya sama nih ya, sama dengan kita
Ya, lalu ambisinya di sini sama juga dengan kita, lalu superioritas kemampuan bergaulnya pun sama dengan kita kasih nilai 2. Ya, lalu di sini teachable ya, Bu Esda ini orangnya agak kurang nih ya buat diajarnya, jadi kita kasih nilai 1 teman-teman ya. Jadi berapa coba totalnya? 4, 6, 7 ya. Nah, jadi totalnya 7 teman-teman ya. Nah, apa sih ya, di sini sih nggak akan jelasin ini ya. Nah, yang penting teman-teman dapat ya gambarannya ya. Nah, lalu nanti yang akan kita presentasi terlebih dahulu yang mana teman-teman? Ya, jadi di sini dari total poin ini ya, dari total poin SP, kalau misalkan SP-nya poinnya misalkan 4 sampai 6. 4 sampai 6 ya. Jadi ini kurang potensial teman-teman. Ini angka 4 sampai 6 ini kurang potensial. Nah, ini nih ya. Yang 4 sampai 6 kan ini 5 nih ya. Nah, yang ini yang 5 ini kurang potensial nih. Budian ini kurang potensial. Ya. Nah, lalu di sini ada juga yang SP-nya 7 sampai 9. 7 sampai 9. Nah, kalau misalnya 7 sampai 9 ini potensial teman-teman. Ya, orangnya potensial. Ya, lalu di sini ada SP yang 10 sampai 12. Ya, 10 sampai 12. Nah, kalau misalnya tadi nih yang SP 7 sampai 9 ada nggak? Nah, ini 7 ya sampai, nah ini yang 9. Mas Ahmad ya. Ini Bu Esda sama Mas Ahmad 7 sampai 9 ya. Nah, lalu ada di sini ada SP 10 sampai 12. Nah, kalau misalnya SP 10 sampai 12 ini sangat potensial teman-teman. Ya, sangat potensial. Ya, jadi siapa coba? Dari sini ada yang ini ya, Bu Milan ya. Jadi Bu Milan ini sangat potensial karena 10 sampai 12. Ya, misalkan nanti di sini ada yang 10 ya. Nah, ini sangat potensial. Ya, ataupun 11 ini sangat potensial. Nah, gunanya kita membuat metode PAS SP ini yang akan dipresentasi terlebih dahulu siapa? Nah, yang akan kita presentasi terlebih dahulu yang SP-nya 10 sampai 12 yang sangat potensial. Bukan berarti yang ini nggak akan join, enggak, bukan berarti seperti itu. Bukan berarti yang ini nggak dipresentasi, enggak. Semuanya harus dipresentasi, wajib dipresentasi. Tapi kita di sini memilah-milah, bukan milih-milih ya. Milih-milih sama memilah-milah itu beda. Ya, tapi di sini kita berusaha memilah-milah mana yang akan kita presentasi terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita presentasi terlebih dahulu yang angka SP-nya tinggi, ya angka SP-nya tinggi kan finansialnya kan di atas kita. Jadi ketika dia tertarik, dia langsung join. Ya, ada modal, ada uangnya. Nah, makanya kan di sini bagus banget buat mitra baru agar cepat closing, agar cepat dapat bonus di awal. Ya, jadi ini yang dipresentasi terlebih dahulu, dan ini pun teman-teman perlu minta bantuan sama yang namanya mentornya, sponsornya ataupun leadernya. Ya, yang ini kan karena ini sangat potensial. Jadi jangan dipresentasi sendiri. Ya, buat mitra baru yang ini jangan dipresentasi sendiri, tapi wajib dibantu sama mentornya. Ya, nah kalau misalnya yang ini kan potensial nih. 7 sampai 9. Kalau misalkan Anda udah bisa presentasi sendiri, silakan Anda presentasi sendiri. Tapi kalau misalkan belum bisa, minta bantuan sama yang namanya mentornya. Nah, kalau misalnya ini yang 4 sampai 6. Nah, ini kan kalau di sini kan dikategorikan kurang potensial. Nah, ini Anda presentasi sendiri. Yang nggak perlu minta bantuan mentor pun nggak apa-apa. Jadi ini buat latihan Anda, buat Anda melatih presentasi. Ya, karena mitra baru harus bisa presentasi. Ya, karena nanti kan Anda punya mitra, harus ngajari ke mitranya. Ya, jadi ini fungsinya buat ngelatih jam terbang kita, ya, buat ngelatih jam terbang kita agar kita bisa presentasi, agar kalau kita makin banyak presentasi kan nanti kedepannya makin lancar, ya, gitu ya teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan daftar nama ini bisa dipahami ya. Jadi seperti ini ya cara membuat daftar nama yang benar, jadi nggak asal. Ya, oke gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman mitra PT Base.